Halo semuanya. Ya, sekarang kita mau bahas topik tentang fisika gerak. Apa aja sih yang mau kita bahas di sini? Ya, sederhananya cuma ada dua topik. Pertama, apa itu kinematika gerak? Yang kedua, apa itu dinamika gerak? Santuy, Wak. Di sini kan nggak banyak ngurusin rumus-rumus kok. Saya janji nggak banyak ngurusin rumus-rumus ya. Cuma banyak konsep supaya kalian bisa paham mengenai fisika gerak itu kayak gimana sih untuk orang teknik kimia khususnya. Ya, apa itu kinematika gerak? Kinematika gerak itu asal muasalnya fisika, khususnya buat kasih gambaran gimana sih objek itu bergerak. Nah, kalau di teknik kimia, kinematika gerak yang paling sering ditemui itu laju, kecepatan, dan percepatan. Nah, bentuk kinematika gerak itu umumnya cuma dua, yaitu gerak lurus atau dinamakan translasi bahasa kerennya, atau gerak berputar, nama kerennya gerak rotasi. Lantas apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, ini secara fisikanya sih kayak gini. Kelajuan gini 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 gini, kecepatan gini gini gini. Ya, basicnya atau dasarnya kelajuan itu besaran skalar. Apa besaran skalar? Artinya cuma butuh angkanya aja. Ya, cuma butuh angkanya saja, misalnya sekian meter per second atau sekian kilometer per jam. Sementara kalau kecepatan itu dia besaran vektor. Mesti ada arahnya, nggak cuma cukup sekian kilometer per jam atau sekian meter per second. Itu ya, mengenai bedanya kelajuan sama kecepatan. Tapi kalian perlu ingat, Wak, kelajuan itu nggak kaku cuma meter per second, kilometer per jam, atau misalnya kita pakai satuan British ya. Pakai satuan British, contohnya apa ya? Feet per second gitu ya. Nggak cuma kaku di situ aja. Di mata kuliah teknik kimia lain, kalian tuh bakal ketemu sama yang namanya, nah ini kan, laju reaksi, laju alir massa atau laju massa, laju aliran volumetrik, dan lain sebagainya dah, laju-laju yang lain. Oke? Contohnya laju massa. Itu nanti kalian ketika prakerin, atau nggak usah prakerin, mungkin nanti di operasi teknik kimia akan ketemu satuan yang namanya kilogram per menit. Nah, itu namanya laju juga, kelajuan. Tapi namanya laju massa. Terus, ada lagi nih. Kalau kalian nanti PKL atau prakerin, praktek kerja industri, ada nama alatnya sterilizer di pabrik kelapa sawit, PKS. Ya, tahu kapasitasnya ini untuk masukin TBS itu tandan buah segar yang diolah di sini. Tandan kelapa sawitnya itu. Ya, itu 30 ton TBS per jam. Apa hubungannya ini, Pak, dengan kelajuan? Nah, mereka menyebutnya, atau orang teknik kimia menyebutnya kapasitas. Kapasitasnya berapa sih? Lihat, satuannya ton per jam kan? Mirip kan dengan ini? Kilogram per menit. Ton itu kan satuan massa. Kilogram satuan massa. Menit itu kan satuan waktu. Jam itu satuan waktu. Oke? Jadi ini bisa dibilang kapasitas itu juga laju massanya. Oke? Tapi dalam hal ini kenapa dibilang kapasitas? Karena bukan dimasukkan terus-menerus, tapi dia ya memang dimasukkan terus-menerus. Dia mampu menampung, kapasitas itu artinya mampu menampung, tiap jamnya itu adalah 30 ton. Itu maksudnya. Jadi kalian jangan kaku lagi berpikir bahwa kelajuan atau kecepatan cuma meter per second, kilometer per jam ya. Laju itu tidak terbatas dengan itu. Apa saja yang pakai per, terus di bawahnya ada satuan waktu, itu sudah pasti disebut laju. Ya, ingat baik-baik, itu disebut dengan laju.
apa saja yang dibawa per, terus bawahnya itu ada per menit, per jam, per detik, per hari, per tahun, itu namanya laju. Oke. Kemudian ada juga selain laju massa, laju energi. Laju energi itu satuannya adalah kilojoule per menit, bisa juga. Ada juga misalnya joule per detik. Ya, ini kalian juga akan sering jumpa nanti di mata kuliah teknik kimia lainnya. Ada juga laju aliran volumetrik. Wah, contoh satuannya itu Feet pangkat 3 per jam. Ini nanti kita akan ketemu di bagian fluida, fisika fluida. Itu kan fisika fluida ada episode 1, 2, 3, nantilah kita akan ketemu mungkin di episode 3. Oh ya, tadi laju energi ini, kilojoule per menit ini juga kalian bisa ketemu juga di fisika panas. Tentang energi panas, makanya disebut laju energi. Ya, gitu ya, Wak. Kemudian itu semua tadi kan geraknya lurus, atau translasi bahasa kerennya. Gimana kalau geraknya berputar, Wak? Nah, itu sering disebut kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Tapi paling sering kalau di teknik kimia itu namanya kecepatan putar. Kecepatan putar atau ya sering salah kaprah dengan putaran, tapi itu lebih bagus disebut adalah kecepatan putar. Itu lebih masuk akal lah dibandingkan dengan memakai kecepatan sudut. Nah, satuannya apa yang paling sering dipakai? Satuannya itu revolution atau rotation per menit. Itulah yang kita sering dengar namanya RPM. Itu singkatan dari revolution atau rotation per menit. Artinya putaran per menit. Ya. Nah, itu ketemunya di mana nih? Nah, ini salah satu contohnya lagi-lagi di pabrik kelapa sawit. Namanya alatnya digester. Di digester itu ada pemutaran, ada motor. Ini motor digerakkan mengaduk di sini, ya mengaduk kelapa sawit lah tentunya ya. Itu menggunakan motor. Nah, tahu kecepatan putarnya? Kecepatan putar pengaduknya itu 25 sampai 26 RPM. Ya, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang terkait dengan motor pemutar ini di teknik kimia di pabrik. Ada juga yang lain. Itu nanti kalian cari sendiri, ya. Kalian cari sendiri. Nah, selain RPM, Wak, ada juga satuan yang namanya radian per detik atau disingkat rad per second. Nah, ini jarang sih digunakan ya di pabrik ya, kalau yang radian per second ini. Tapi biar kalian tahu juga bahwa ada satuan lainnya. Nah, saya berharap bisa nih kalian mengkonversi dari radian per second ke RPM atau RPM ke radian per second. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang kecepatan. Ada lagi yang namanya percepatan. Tapi di teknik kimia yang paling sering dipakai adalah percepatan gravitasi. Ini adalah percepatan yang muncul karena adanya gaya tarik bumi. Simbol percepatan gravitasi itu G kecil. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Tapi, nggak kaku cuma meter per second kuadrat doang. Satuannya itu bisa diubah juga seperti feet per second kuadrat. Ya, jadi nggak kaku cuma meter per second kuadrat, bisa juga feet per second kuadrat. Nah, gimana kalau gerak berputar atau rotasi? Tadi kan percepatan gravitasi itu gerak yang lurus. Gerak yang lurus. Kalau yang berputar, nama percepatannya apa dong? Nah, ada yang namanya percepatan sentripetal, Wak. Waduh, apalagi sih ini? Banyak banget sih istilahnya fisika ini ya. Sing gue. Ya, percepatan sentripetal itu kayak gini analoginya, Wak. Kita lihat gambar ini. Ya, kalian lihat baik-baik. Yaitu gaya sentripetal itu bikin supaya objek yang muter nggak lari. Nggak lari karena pada dasarnya semua objek nggak suka muter-muter. Jadi kalau benda mati aja nggak suka muter-muter, masa kalian suka muter-muter sih, ya kan? Itulah analoginya. Nah, ini coba lihat nih, di dalam kotak misalnya. Dalam kotak ya, ini tadinya bolanya di dalam kotak. Dalam kotak 2 perbandingannya. Nah,
Kan nih berputar nih, kotaknya berputar belok kan. Nah, itu yang maksudnya itu benda itu cenderung mau yang bola yang hijau ini mau lurus tuh. Nggak muter-muter, dia mau hidupnya lurus aja. Tapi karena ada gaya sentripetal ini, lihat, gaya sentripetal itu membuat dia jadi nurut ikut sama lintasan putarannya si kotaknya itu. Itulah percepatan sentripetal. Dari percepatan sentripetal ini, Wak, muncullah yang namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Nah, nanti yang berikutnya ini kita bahas. Apa itu gaya sentripetal dan apa itu gaya sentrifugal. Ya, karena tadi udah janji hubungan yang gaya sentripetal atau gaya sentrifugal itu apa? Itu berhubungan dengan yang namanya gaya. Nah, yang berhubungan dengan namanya gaya itu bukan kinematika lagi namanya, Wak, tapi namanya dinamika gerak. Gaya itu udah pasti hukum Newton hubungannya. Gak lari-lari dari hukum Newton, karena si Newton inilah yang banyak berjasa buat gaya-gayaan. Oke? Di teknik kimia, yang bakal kalian sering ketemuin, dinamika geraknya itu adalah gaya berat, gaya gravitasi, sama gaya sentrifugal. Kita lihat nanti satu-satu ya. Gaya. Orang songong banget kayaknya. Tapi kita sering dengar kayak gini kan, banyak kali gaya kau bah. Gaya. Gaya ya. Nah, sama nggak sih gaya yang banyak kali gaya kau itu bah? Sama gaya yang dimaksud di sini, dinamika gerak ini? Ya, kalau Bang Simon bilang, it's a no from me. Jadi nggak sama ya. Jadi gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang berkaitan dengan hukum Newton. Yang dimainkan oleh Bang Newton yang ada di bawah ini. Di babang ganteng Bang Newton. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu dulu nih satuan-satuan gaya. Satuan internasional atau yang sudah disetujui oleh semua di dunia ini adalah Newton. Sangat wajar karena dia yang berjasa mengenai gaya-gaya ini. 1 Newton itu sebenarnya sama dengan 1 kilogram kali meter per second kuadrat. Terus ada satuan lainnya juga, Wak. Namanya dyne. 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Nah, orang teknik sering juga pakai yang ini, Wak. Kilogram force atau disingkat KGF. Atau gram force ada juga disingkat GF. Si 1 KGF ini nilainya adalah 9,81 Newton. Oke, itu dia. Kemudian orang teknik juga kadang-kadang pakai yang ini juga, pound force atau disingkat LBF. Dan LB kali feet per second kuadrat. Mirip-mirip kan? Kalau ini kilogram meter per second kuadrat, ini pound feet per second kuadrat. Kita masuk ke gaya yang pertama yang orang teknik kimia sering jumpa. Gaya berat. Ya, buat yang cewek-cewek kadang-kadang suka tersinggung ya kalau ditanya berapa sih berat lo. Ya kan? Tapi pertanyaannya gini deh. Apa sih bedanya berat dengan massa? Oh. Kalau orang awam yang nggak masalah sih berat sama massa. Malah mereka nggak suka ngomong massa, lebih suka ngomong berat kan, untuk menunjukkan berapa kilogram, berapa gram gitu kan, berapa ton, ya. Tapi sebenarnya itu beda, Wak. Beda, ya. Kalau massa itu, itulah yang satuannya massa, kilogram yang kita sudah pelajari sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Tetapi kalau berat itu bentuk gaya, Wak. Bentuk gaya, di mana rumusnya itu adalah ini nih. W sama dengan M kali G. W itu adalah weight, yang artinya gaya berat. M itu adalah mass, yang artinya massa. G itu adalah gravity, percepatan gravitasi. Yang nilainya 9, ya bisa 10 meter per second kuadrat, bisa juga 9,81 meter per second kuadrat. Nah, jadi kalian jangan sampai menulis berat sama dengan sekian gram. Nah, itu jangan sampai ketemu lagi ya. Saya sudah mengingatkan sebagai dosen fisika.
Jangan sampai terulang kesalahan itu lagi. Tulislah massa sama dengan sekian gram atau sekian kilogram atau sekian ton. Kalau mau menulisnya ngotot, nggak mau nulis massa, kayaknya gimana gitu di telinga, nggak enak ya dengarnya massa. Kalian bisa menggantinya dengan bobot. Ya, bobot sekian gram atau bobot sekian kilogram. Sementara itu, kalau gaya berat di dunia keteknikan lebih sering diidentikan dengan istilah beban, ya. Ya, beban. Bukan beban hidup ya, tapi beban. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya gaya gravitasi. Ini kaitannya ada juga sama yang sebelumnya tadi, Wak. Namanya gaya berat. Oke. Kira-kira sama nggak sih gaya gravitasi dengan gaya berat? Secara gampangnya, ya, sama. Gaya gravitasi dengan gaya berat. Yang ngebedain sebenarnya apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Gaya gravitasi itu lebih diidentikan dengan gaya tarik-menarik antara satu planet dengan planet lain, atau bumi kita lah, bumi kita dengan bulan. Itu kan ada gaya tarik-menarik sebenarnya antara bumi dengan bulan. Nah, itulah namanya gaya gravitasi, tarik-menariknya itu. Nah, tapi kita nggak penting juga ngomongin luar angkasa ya. Terlalu jauh. Nah, kalau gaya berat sendiri itu sebenarnya gaya tarik-menarik antara objek yang ada di bumi ini, ya, gaya tarik-menarik antara objek yang ada di bumi ini dengan pusat bumi. Ya, itu dia gaya gravitasi atau gaya berat yang kita bilang sama itu. Lebih cenderung ke situ. Kenapa bisa ada gaya tarik-menariknya itu? Karena tadi yang ada percepatan gravitasi itu. Itulah yang menyebabkan ada namanya gaya berat dan gaya gravitasi. So, saya sudah kasih tahu ya, gaya gravitasi itu sama dengan gaya berat. Tetapi kalau secara universal atau secara astronomi, gaya gravitasi itu lebih ke arah gaya tarik-menarik antara objek yang besar seperti antar planet atau bumi dengan bulan. Seperti itu ya. Langsung deh contohnya di teknik kimia ya di gambar ini nih. Gambar GIF ini kelihatan kan? Ada yang turun gitu kan. Nah, itu proses pemisahan istilahnya ada lagi. Proses pemisahan secara sedimentasi atau pengendapan. Jadi dia turun ke bawah. Nah, inilah gaya gravitasinya. Karena dia punya berat, gaya berat itu dia maka turun ke bawah. Seperti itu. Terakhir, ada yang namanya gaya sentrifugal. Aduh, makhluk apaan lagi nih? Ya, gaya sentrifugal itu contoh di teknik kimia ini, alat pemisah. Kalau tadi kan alat pemisah sebelumnya namanya melalui proses sedimentasi, gaya berat, gaya gravitasi. Nah, ini alat pemisahnya melalui gaya sentrifugal. Nama alatnya ini nih, yang kalian bakal ketemu juga, namanya centrifuge. Ya, prosesnya gimana sih gaya sentrifugal ini? Penjelasannya, ya, seperti ini ya. Jadi secara sederhana, Wak, gaya sentrifugal itu seperti kalian mutar-mutarin ini misalnya, ada kaleng, terus kalian sambungkan ke benang seperti ini. Ini sebagai sumbu putarnya yang kalian pegang pakai tangan, terus kalian putar-putarin. Ya, itu gaya sentrifugal, analoginya atau gambarannya kayak gitu ya, Wak. Kemudian, kalian putar-putar, putar kencang, terus ini ceritanya di zoom lah. Ini kalian putar kan, putar kencang, putar nih, mutar. Nah, itu sebenarnya, Wak, itu gaya sentrifugal itu ngikutin hukum Newton ketiga. Ya, walaupun kita di topik fisika gerak tidak pelajari hukum Newton ya, nggak kita bahas. Tapi sebenarnya itu muncul dari hukum Newton ketiga. Di mana sebenarnya gaya sentrifugal itu nggak ada, Wak. Ya guys, yang ada itu sebenarnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu maksudnya apa sih? Gaya sentripetal itu saya balikin ke gambar awalnya. Seperti ini. Gaya sentripetal itu kan ini nanti diputar-putar. Nah, dia diputar kan jadinya nggak jatuh kan. Kalau diputar kan kalengnya nggak jatuh. Kalengnya nggak jatuh, tapi bisa terus mutar, dia nggak jatuh. Kalau diem, dia jatuh kan ke bawah.
tapi dia selalu berputar, melayang, karena makin cepat diputar dia makin melayang, makin aman, nggak jadi jatuh. Nah, gaya sentripetal itulah yang menyebabkan dia nggak jatuh, karena gayanya itu arahnya ke arah pusat ini. Di tangan kalian yang muter-muterin kaleng ini. Itu dia yang namanya sentripetal. Jadi yang ada itu adalah gaya sentripetal, Wak. Sementara gaya sentrifugal itu sebenarnya nggak ada, tadi saya sudah bilang. Gaya sentrifugal itu sifatnya adalah reaksi. Reaksi dari gaya sentripetal. Ya, jadi dia arahnya berlawanan dengan arah gaya sentripetalnya. Contohnya kayak ini nih, ada lalat di sini kan. Misalnya lah di dalam kalengnya, diintip ada lalat. Nah, lalatnya itu kan kalau misalnya kalengnya nggak diputar, lalatnya jatuh juga dong. Jatuh ke sini. Tapi karena lalatnya diputar, lalatnya diputar, kalengnya diputar, kalengnya nggak jatuh, lalatnya juga seolah-olah nempel di sini. Nempel. Nah, itulah yang lalatnya inilah dia kayak ngalamin gaya sentrifugal ini. Dia ke arah sana, gaya sentrifugalnya. Sementara gaya yang bikin si kalengnya nggak jatuh namanya gaya sentripetal. Itulah gaya sentripetal sama gaya sentrifugalnya, Wak. Jadi sentrifugal itu tidak ada sebenarnya. Yang ada adalah gaya sentripetal. Cuma gaya yang tidak ada ini dipakai sama orang teknik kimia untuk membuat alat namanya centrifuge. Jadi ini muter-muter nih kalau dinyalain. Ini untuk memisahkan larutan. Metode pemisahan larutan. Jadi metode pemisahan itu yang saya tahu ya, ada metode sedimentasi. Itu memanfaatkan gaya gravitasi, bahasa kerennya. Satu lagi ya ini, centrifuge, memanfaatkan gaya sentrifugal. Selain itu ada juga kalau di ukuran besarnya ada namanya ini pompa sentrifugal. Ini juga dipakai di pabrik dan ketika kalian nanti mungkin PKL atau prakerin, salah satu dari kalian akan ketemu nih pompa sentrifugal. Kalau ini centrifuge, kalian pasti akan bertemu ketika di lab kimia analis atau lab kimia fisika atau lab ya salah satu itulah. Ada alatnya di situ yang namanya centrifuge. Ya itu kira-kira prinsip dari gaya sentrifugal. Oke, Wak, kita masuk ke contoh soal ya. Ini langsung aplikasi nih. Kalian nanti ketemu nih di samping ini namanya loading RAM PKS. Oke, loading RAM PKS. Nah, ceritanya nih, di pabrik PKS-nya ini, percepatan gravitasinya besarnya 32,2 feet per second kuadrat. Nah, pas ditimbang, berat truknya yang ngangkut buah kelapa sawitnya itu, TBS-nya itu, sama TBS-nya yang diangkut ya, itu totalnya 15 ton. Terus pertanyaannya gini, berapa KGF sih truk sekaligus TBS-nya itu? Oke, pertanyaannya berapa KGF kah truk sekaligus TBS-nya itu? Mari kita kerjakan bersama. Oke. Tadi diketahui kan percepatan gravitasinya itu adalah, saya salah warna kuning kan. Warna lain saja. Sorry. Warna biru saja ya. Oke. Tadi gravitasinya, percepatan gravitasinya diketahui adalah 32,2 feet per second kuadrat. Nah, ini dia nih yang sempat saya singgung. Percepatan gravitasi kan dulu kalau di SMA taunya meter per second kuadrat aja gitu kan. Sekarang bisa juga dibikin dalam bentuk feet per second kuadrat, Wak. Terus data yang diketahui lagi adalah
beratnya tadi kan, berat totalnya antar truk ditambah dengan buah yang diangkutnya kan, yaitu sekitar 15 ton ya. Oke. Tapi dia tadi nyebutnya di soalnya berat ya. Berat. Nah, itu nanti ini udah langsung kisi-kisi ujian nih. Ditanya, ada nggak di soal itu konsep fisika yang salah? Nah, ini langsung ketahuan konsep fisika yang salah adalah disebut kata-kata berat kan. Padahal kita tadi udah nyinggung, berat itu tidak sama dengan massa. Yang benar kalau satuannya ton seperti ini, maka dia harus menyebutnya massa. Atau apa? Ayo tadi sudah saya sebut bobot. Ya kan? Oke. Kalau nggak massa harus bobot. Kalau berat itu satuannya adalah harus Newton. Atau yang ditanya di pertanyaan ini yaitu kilogram force. Makanya kalau ditanya kilogram force, berarti yang ditanya adalah berat. Jadi yang ditanya adalah W sama dengan berapa kilogram force sih, gitu kan? Di sini nih, di sini terlihat jelas satuannya beda-beda semua. Maksudnya nggak dalam satu, nggak berteman satu dengan lainnya. Ya apa sih Pak, nggak berteman? Lihat nih, ini feet per second kuadrat, ini ton, ini kilogram force. Nah, biasanya kalau G-nya gravitasinya itu meter dalam meter per second kuadrat, itu cocok. W-nya itu dijawab dalam misalnya Newton. Ya, seperti itu. Dalam Newton, lebih cocok ke Newton. Tapi di sini G-nya feet per second kuadrat, berarti dia lebih cocok kemana dong Pak ya? Lebih cocok kemana? Ya, dia lebih cocok nggak kemana-mana. Kita lebih baik supaya aman, kita ubah aja dulu si feet per second kuadrat ini, kita ubah ke meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Oke? Oke. Ya, saya pisah dulu. Oke. Nah, jadi kita ubah dulu G-nya sama dengan 32,2 ya. 32,2 sorry. 32,2 ya. 32,2 feet per second kuadrat. Kita ubah ke meter per second kuadrat. Berarti dikali. Nah, karena second kuadratnya sama, berarti nggak kita ubah. Yang kita ubah hanya feet ke meter kan. Nah, 1 feet berapa meter sih? 1 feet itu bisa nanti saya kasih datanya sih. Biasanya dikasih datanya 1 feet itu kalau nggak salah kurang lebih 0,3 meter. Kita kali 0,3. Cara nulisnya gimana? Meter per feet. Oke. Second kuadratnya nggak kita apa-apain karena sama-sama second kuadrat kan. Bawahnya. Ya. Sama dengan berarti 32,2 kali 0,3. Feetnya bisa kita coret. 32,2 dikali 0,3 meter. Dapatlah sekian meter per second kuadrat. IG-nya udah dapat sekian meter per second kuadrat. Kemudian kita cari W-nya, beratnya. W kan sudah ditulis tadi, rumusnya adalah massa kali kecepatan gravitasi. Itu sama dengan, nah massanya ini berarti harus diubah juga. Massa sama dengan 15 ton kan? Berarti 15 ton kali 1 ton kan 1000. 15 kali 10 pangkat 3, nulisnya adalah kilogram per ton. Sehingga jawabannya adalah berapa? 15.000 ya. 15.000 tonnya dicoret.
kilogram. Atau secara notasi ilmiah kita tulis 1,5 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 kilogram. Kita masukkan ke sini, masanya yaitu yang sekian meter per second kuadrat itu, yang di sini, dikali dengan 1,5 kali 10 pangkat 4 kilogram. Tadi yang 15 ton. Kalau sudah, sekarang kita sudah dapat ini satuannya. Ini satuannya kan dalam Newton nih. Jawabannya dalam sekian Newton. Atau kilogram meter per second kuadrat. Kan tadi sudah kita pelajari kan? Newton. Ini jawabannya pasti dalam Newton. Sekarang kita ubah nih W yang sekian Newton ini. Yang udah dapat di sini. Mau ke yang kita cari. W-nya ke KGF. Tadi kan sudah kita pelajari bahwa 1 KGF sama dengan 9,81 Newton kan? Berarti kita mau ubah yang sudah dijawab dalam Newton ini ke KGF. Berarti tulisannya adalah sekian Newton itu yang didapat dari hitung-hitungan di sini dikali dengan, nah karena ini ngubah dari Newton ke KGF, sementara 1 KGF adalah 9,81 Newton, berarti kan dikali 1 per 9,81. Tulisannya gimana? KGF per Newton. Jadi Newtonnya bisa dicoret. Angka yang didapat di sini dikalikan dengan 1,981, dapatlah dalam satuan kilogram per. Seperti itu ya, Wak, penyelesaiannya. Nggak terlalu susah sih saya rasa. Hanya butuh sedikit ketelitian. Oke? Seperti itu. Contoh soalnya yang kira-kira akan keluar lah di ujian nanti.